Dengan demikian, seseorang dapat bertoleransi, saling menghargai, dan menghormati dalam perbedaan sosial, atau bisa disebut dengan tatwam asli. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 10 Sloka 20 menyebutkan, Aham Atma Buddha Kesa, Sarwa Bhuta Saya Sita, Aham Adisca Madhyamca, Bhutanam Anta Ewaca. Artinya, wahai Arjuna, aku adalah Atma, yang berada dalam diri setiap makhluk. Sebab itu, aku adalah permulaan, pertengahan, dan juga akhir dari setiap makhluk. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Karma pala merupakan hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan segala makhluk. Manusia diikat oleh hukum karma pala ini. Dalam konsep karma pala, kita mengenal 3 jenis hukum karma pala berdasarkan urutan waktu. Yang pertama, sancita karma pala, yaitu perbuatan yang kita lakukan di kehidupan dahulu, hasilnya akan dinikmati di kehidupan sekarang. Contohnya, pada saat kita sekolah di bangku dasar, kita tekun belajar. Dan di kehidupan sekarang, kita dapat melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya. Yang kedua, karma pala, yaitu perbuatan yang kita lakukan, hasilnya akan dinikmati saat itu juga. Contohnya, kalau kita sedang makan, kita akan merasa kenyang saat itu juga. Yang ketiga, kriya mana karma pala, yaitu perbuatan yang hasilnya akan dinikmati di masa yang akan datang. Contohnya, di kehidupan sekarang kita berbuat baik, santun, taat pada orang tua, suka menolong, dan perbuatan dharma lainnya. Niscaya, di kehidupan yang akan datang, kita akan dilahirkan dalam keluarga mulia dan berkah. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa. Punarbawa dibentuk dari kata punar dan bawa. Punar berarti kembali atau lagi, sedangkan bawa berarti lahir. Sehingga punarbawa berarti terlahir kembali atau kelahiran kembali. Dalam masyarakat barat menyebutnya sebagai reinkarnasi. Keyakinan akan ajaran punarbawa ini mendorong manusia agar menggunakan kesempatan di kelahiran ini untuk selalu berbuat baik dan mencapai kesempurnaan. Sehingga penjelmaan merupakan kesempatan untuk memperbaiki karma yang masih kurang agar sempurna di kehidupan berikut. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Moksa berasal dari kata moks yang artinya kebebasan. Terbebasnya manusia dari ikatan duniawi dan mencapai kesempurnaan serta penyatuan kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Moksa merupakan tujuan tertinggi umat Hindu. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Yang artinya, tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa. Cara untuk mencapai moksa dilakukan dengan melakukan catur marga yoga. Catur marga yoga adalah 4 penyatuan jiwa kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. 4 jalan penyatuan jiwa kepada ide Sang Yang Widi Wasa ini antara lain yang pertama, Bhakti Marga Yoga, yang kedua Karma Marga Yoga, yang ketiga Jnana Marga Yoga, dan yang keempat Raja Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah jalan untuk memuja dan menyatukan jiwa kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa dengan cara cinta kasih. Yang kedua, Karma Marga Yoga adalah jalan untuk memuja dan menyatukan jiwa kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa dengan cara bekerja tanpa pamrih. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga adalah jalan untuk menyatukan jiwa kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, Raja Marga Yoga adalah jalan untuk memuja dan menyatukan jiwa kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa dengan melakukan Astanga Yoga. Sebagai pelajar Indonesia, kita perlu menjadikan Pancasrada dan Catur Marga Yoga sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Karakter yang kita miliki sebagai pelajar Pancasila antara lain, yang pertama Pancasrada, menjadi pelajar yang sadigunawan,
kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu umat Sudharma, karakter pertama dalam pelajar Pancasila adalah Srada dan Bakti. Contohnya, sebagai pelajar, kita wajib melaksanakan puja Trisandya setiap hari. Karakter kedua adalah berkebinekaan global. Contohnya, sebagai pelajar, kita harus mengenal dan menghargai budaya dalam berbagai suku, ras yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karakter ketiga adalah bergotong royong. Contohnya, bersama-sama membersihkan kelas. Sikap bergotong royong ini dapat kita latih sejak dini. Bangsa kita telah memberikan contoh sikap bergotong royong dalam membangun candi-candi besar di Nusantara. Karakter yang keempat adalah mandiri. Sebagai pelajar, kita harus berupaya menggali dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri. Contohnya dalam menyelesaikan tugas sekolah. Karakter kelima adalah bernalar kritis. Kemampuan bernalar kritis ini sangat diperlukan mengingat banyaknya berita hoaks yang beredar di sosial media. Dan karakter yang terakhir adalah kreatif. Karakter ini mengharuskan pelajar berpikir dan berbuat dengan banyak alternatif. Dengan pemahaman yang baik dan benar, seseorang dapat memperkuat Srada dan Bakti. Kualitas kehidupan jasmani dan jiwani kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian Dharma Wacana ini saya sampaikan. Semoga ide Sang Yang Widi-Wasa selalu dan senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, semua memperoleh kebajikan dan saling pengertian, dan selalu dalam keadaan teduh, sejuk, dan damai. Om Sarwe Bhavantu Sukhina, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Bajra Nivasyantu, Makas Cit Dukkha Bhave. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penyakit, semoga semua makhluk hanya melihat kemuliaan, dan semoga semua makhluk bebas dari duka derita. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, Om Santi, 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 Om. Terima kasih Mbak Manda. Kita beri tepuk tangan bersama ya. Tepuk tangan virtual dong ya. Nah, silakan tepuk tangan virtualnya. Terima kasih. Bagus. Ya. Kita akan mendengarkan beberapa review ya. Kita langsung review. Terima kasih. Tepuk tangannya banyak banget. Iya, Mbak Manda tetap bertahan di sana. Kita lanjutkan dengan mendengarkan review kita mulai dari perwakilan PHDI ya. Kita mulai dengan Pak Ketut Nobel. Silakan Pak memberikan reviewnya untuk Ananda. Iya. Pak Ketut Nobel bisa di-unmute. Oke, tidak ada suaranya. Baik. Mungkin kita dengarkan review dari yang lain. Mbak Agnes, berapa waktunya Mbak Agnes? Silakan Mbak Agnes disampaikan. Untuk waktunya tadi dari salam sampai terakhir penutupan itu 10 menit 28 detik. Wow, cukup ya berarti memenuhi minimal ya. Memenuhi minimal. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Jadi nggak melebihi ya Kakak Manda. Tadi pelannya juga udah bagus kok. Oke. Mbak Agnes ada yang mau ditambahin lagi? Mau disampaikan? Cukup sih Bu, dari saya itu tadi penyampaiannya juga udah jelas, udah bagus, nggak terlalu terburu-buru juga, nggak terlalu lambat juga. Itu aja dari saya. Bagus, terima kasih Kakak Mbak Agnes. Kita dengarkan supporting review dari Pak Ketut Nobel. Pak Ketut, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, silakan Pak. Udah bisa didengar? Udah, silakan Pak.
Oke, Bu. Mungkin sedikit saja karena berkaitan dengan Dharma Wacana dengan durasi waktu yang mungkin cukup terbatas. Tadi yang dihitung juga ada sekitar kurang lebih 11 menit dari 15 menit yang waktu yang disediakan. Mungkin dari Tian cuma satu, arti seperti yang disampaikan Mbak Agnes tadi udah benar ya, artinya dalam pengucapannya tidak terburu-buru, sudah bagus. Kemudian tambahan sedikit mungkin perlu ditambah dalam penekanan kata atau intonasi supaya tampil lebih menarik ya, karena kalau kita ngomong dari satu yang pendek untuk Dharma Wacana memang agak susah, cuman supaya lebih menarik gitu ya pada audiens, mungkin intonasi aja atau penekanan dalam beberapa kata yang mungkin supaya lebih menarik ya begitu. Mungkin itu aja yang bisa berikan masuknya. Terima kasih, sudah bagus sih. Ya, Om Santi. Terima kasih Pak Ketut Nobel atas reviewnya. Mbak Manda sudah dapat poinnya ya. Nah, reviewnya cukup segitu aja. Kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Mbak Manda udah boleh duduk, udah relax. Udah baik sekali penampilannya hari ini ya. Dari Ibu nggak ada karena ini session review dari orang lain selain pelatih ya. Jadi dari Ibu tidak akan memberikan review. Berikutnya kita ke mata lomba Utsawa baca sloka anak-anak yang diikuti oleh Galuh Listia Paramita dan Badrika Shanwani Widya Pratiwi. Badrika sudah siap? Silakan dibuka videonya. Nah, silakan duduk dengan baik. Badrika mana? Iya. Kita tes suara lagi. Tes suara dulu ya. Ada 2 yang sudah saya spotlight. Sudah bisa menyaksikan semua ya. Kalau ini tidak ada perhitungan waktu, nggih, Bapak Ibu. Di sini yang mata lombanya adalah 2 sloka wajib dan 1 sloka pilihan. Nah, menurut beberapa pengalaman dari para pelatih bahwa sloka ketiga itu poin plusnya adalah dihafalkan slokanya. Jadi tidak dibaca saja, tapi dihafalkan. Baik, kita akan dengarkan berdua karena mereka ini bersepakat untuk modelnya adalah dibaca dulu penuh, baru kemudian diartikan penuh. Jadi tidak arti per kata, berbeda dengan Palawakya. Kemudian di sini akan dibaca ketiga-tiganya untuk melihat kemampuan suaranya ya. Nanti Bapak Ibu yang lain yang akan memberikan review. Silahkan kita mulai dari Badrika. Kita cek suara dulu. Cek Badrika suaranya. Unmute dulu. Om Swastiastu. Nah, lebih dekat dengan komputernya ya, supaya terdengar jelas. Teksnya sudah siap ya? Iya. Coba lagi suaranya. Om Swastiastu. Nah, sekeras itu. Oke, terdengar ya yang lain. Kita tes dulu suaranya. Galuh. Galuh, boleh di-unmute. Silakan. Om Swastiastu. Nah, Samyak, terdengar jelas. Ya, bagus. Ya, kita mulai dari sloka yang pertama hingga yang ketiga. Silakan, Badrika. Mungkin mulai dengan Panganjali dulu ya. Ibu atur ya aba-abanya. Bersiap Panganjali bersama-sama. Kawitin. Panganjali. Om Swastiastu.
Ya, Galuh di-unmute dulu. Tadi saya mute karena ada suara berisik ya. Di-unmute dulu Galuh, baru mengartikan. Silakan Galuh. Di-unmute. Nah, belum di-unmute. Coba di-unmute, tadi ada suara berisik ya. Mungkin kipas angin gitu mungkin. Nah, silakan Galuh. Cek suara. Om Swastiastu. Ya, seperti itu. Lebih dekat lagi, Nak. Oke, yuk mulai. Oh Tuhan yang Maha Cemerlang, turunlah, terimalah pujaan kami. Berkenanlah, perhatikanlah puji-pujian kami. Wujudkanlah doa-doa kami. Hidupkanlah niatnya kami. Anugerahi kami dengan makanan yang melimpah. Rik Wedang, Mandala 1, Sukta 10, Mantra 4. Utama masih. Silakan Badrika.
Silakan Galuh di-unmute lagi. Di-unmute dulu sayang. Ya. Oh Tuhan, kami tahu Engkau yang Maha Agung. Doa kami selalu kepadamu. Memberi berani kami memujamu, mohon perlindungan dan anugerah kebahagiaan. Rik Weda, Mandala 1, Sukta 10, Mantra 10. Silakan lanjutkan. Ya, Galuh di-unmute lagi. Ya, Nak. Ya. Oh Tuhan, orang-orang memanjatkan kidung pujian, memujamu. Mereka yang mengucapkan kata pujian untuk memuliakanmu. Para pendeta menjunjung Engkau tinggi laksana tiang. Rik Weda, Mandala 1, Sukta 10, Mantra 1. Ya, silahkan dengan para mesanti bersama. Unmute Badrika. Silakan. Para mesanti. Om Santi. 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 Om. Iya. Sama Masti, silahkan diberikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Penampilan anak-anak hebat sekali ya. Ya. Keren. Ih, banyak sekali tepuk tangannya. Banyak banget. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan review ya. Review sedikit aja. Kita review dari orang tua ya. Dari orang tua yang menyaksikan. Sama dari Mbak Eka yang biasa menyaksikan di Samarinda. Yang pertama dari Mbak Eka dulu. Mbak Eka silakan. Oke, terima kasih Ibu. Om Yes. Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, untuk adik Badrika dan Galuh.
Jadi dari yang terakhir kita latihan bersama di Bontang, kemajuannya sudah baik. Nah, Galuh juga untuk Galus tersendiri, kalau bisa intonasi lebih dilambatkan sedikit lagi Galuh. Jadi biar dapat rasanya gitu. Biar bisa lebih menyampaikan. Untuk ekspresinya sudah bagus. Oke, kemudian kalau untuk Badrika, kalau misalnya bisa lagi lebih dipanjangkan lagi, mungkin bisa tambahan latihan nafas nih Bu Made. Ya, nah, sama sekali, rengnya lagi ya Bu, rengnya lagi. Iya, benar. Ini masalah rengnya lagi, ya. Ya, rengnya mungkin, belum dapat ya. Iya, mungkin itu saja sih Bu kalau dari saya. Oke, Terima mungkin kasih, ada Om Santi Om. Om Santi Om. Mbak Eka mungkin ada yang perlu disampaikan terkait cara jalan dan seterusnya. Mungkin review singkat, Mbak. Oke, Ibu, untuk cara jalan sama seperti yang sudah kita latih, cuman pada saat nanti jalan dulu, kemudian berada di depan mic itu turun, kakinya itu bertimpu dulu. Jadi bukan bersimpu, jadi berdiri dulu kakinya. Ya mungkin nanti Bu Made bisa mungkin ada nanti ketemu lagi dengan anak-anak. Benar. Ketemu lagi, bertimpu dulu, baru kemudian meletakkan buku, mengucapkan salam Panganjali dan Om Awigena-mastu, kemudian baru mengambil bersimpunya tuh sekaligus yang untuk posisi miringnya. Oh ya. Ya, kemudian buka buku dan Galuh mempersilahkan Kak Badrikanya untuk memulai membaca. Mungkin itu Bu. Ini dari Bu Desa ya. Ya. Terima kasih Mbak Eka untuk reviewnya. Terima kasih Bu. Iya. Tadi juga saya sampaikan sedikit, tadi Badrika sepertinya kelupaan untuk mengucapkan Om Awigena-mastu Namah Shidam. Ya itu ya. Jadi langsung sloka. Terus benar sekali kata Mbak Eka tadi, suaranya masih suka ngilang, mungkin apa jaringan, apa memang nafasnya kurang panjang gitu ya. Nah, next kita cek secara luring bila waktunya memungkinkan. Nah, kita dengarkan satu review lagi dari Bu Nyoman Sunantri. Ibu Nyoman sudah bisa mendengar suara saya? Halo, bisa Bu Made. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan Bu, sekaligus Om menyampaikan. Swastiastu buat anak-anak semua. Hmm. Udah bagus ya, Dek. Cuman ya itu tadi setuju sama Mbak Eka. Untuk penekanannya itu agak dialusin dikit gitu, biar ininya dapat gitu. Oke. Itu aja sih, Dek. Untuk Badrika juga udah bagus. Cuman ya itu agak rengnya itu dipanjangin dikit gitu. Biar agak ini. Terima kasih Bu Nyoman. Bu bisa menyampaikan beberapa hal. Tadi saya panggil-panggil gak denger di intro. Lagi sembahyang tadi. Oh, Samyata, mohon maaf. Ya, silakan Bu menyampaikan dulu. Iya, Om Swastiastu buat semuanya, Ya, buat Om Bapak Swastiastu. Ibu yang hadir, buat anak-anak peserta UDG. Boleh nyalakan videonya nggak Bu? Biar kelihatan nih, kan mau juga nih kita lihat. Kesehatan. Nah, ditunggu ya Bapak Ibu semua. Nggak bisa, Dek. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa, Dek. Iya, nggak apa-apa. Wes, gitu aja Mbak. Silakan. Ya, buat anak-anak, tetap semangat ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memberikan yang terbaik. Bisa menjadi juara. Terima kasih juga buat Bu Made. Sudah membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu aja sih, Dek. Tetap semangat. Semangat. Sukses mudahan. Iya. Sukses Ya, semua gitu. Bu Nyoman. Iya. 2 review aja ya. Makasih. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Kita selingi dengan penampilan Dharma Wacana Bahasa Inggris. Nah, Mbak Ita udah siap? Di sini disaksikan oleh
ayahanda. Terus ada juga ternyata di sini Mbak Cynthia ya. Mbak Cynthia ini dari Bali apa gimana nyaksikan? Wah, hebat sekali. Baik. Nah, minta tolong lagi kepada Mbak Agnes untuk menghitungkan durasi. Nah, kalau yang berbahasa Inggris ini berbeda, Mbak Agnes. Jadi dia minimalnya 8 menit, maksimalnya 10 menit. Jadi nanti tolong disampaikan waktunya. Dan ada review juga 2 orang untuk Ananda Ita. Sudah siap Ita? Sudah, Bu. Nah, cek suara dulu. Coba lebih keras. Om Swastiastu. Nah, ya bagus segitu. Oke. Oke, pas ya. Kita mulai dari sekarang. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Good evening, ladies and gentlemen, all my beloved Hindu brothers and sisters. First of all, I would like to thank Ida Sangyam Widiwasa for his blessings and mercy so we can get here in this nice location. So today I'm going to deliver a Dharma Wacana entitled Trihita Karana, the Ingredients of Happiness and Success in the Modern Era. Ladies and gentlemen, nowadays everything goes so fast, from infrastructure development, media information to human activities. The rapid development in this modern era has caused change in the order of human life. Many of us are not ready to face the current era, so we follow the current development without paying attention to surrounding environments. Clear evidence of the lack of understanding to establish a harmonious relationship in this life of this world between humans and God, humans as well as humans and the environment. From human behavior in various cases that have emerged recently, such as issues of sexual abuse, child molestation, motorcycle theft, and other incidents involving certain groups that are clearly due to lack of understanding to establish a harmonious relationship with God and fellow humans. If this happens continuously, then human life in this world will be turned. Humans cannot live in peace and serenity due to their own action. Do you agree with that? Therefore, we need to reapply the Trihita Karana concept, which is the solid foundation of our harmonious life. The following verse is the aim of Trihita Karana, which reads, Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma. It means the purpose of human life is to do Dharma to achieve prosperity in the world and achieve happiness in the hereafter. Ladies and gentlemen, Trihita Karana come from the word tri, which means tree, Hita, which means happiness, and Karana, which means cause. The Trihita Karana means 3 causes of happiness. Trihita Karana are 3 main things that cause the welfare and prosperity of human life, so that it is used as the basics of life towards physical and mental happiness. The essence of the teachings Trihita Karana are emphasized 3 human relationships in this life of this world. The relationship include human-God intermingling, human, and natural surroundings. Trihita Karana is grouped into 3 values, including moral towards God Almighty Parahyangan, moral towards humans Pawongan, and moral towards the environment Palmahan. The first is Parahyangan. Parahyangan is a human relationship with God. The existence of every creature in this world is inseparable from the existence of Atman, which is a spark from God who occupies the grossbody for all his creatures. From here, indirectly, all they have a debt to Ida Sangyam Widiwasa. Do you know what is the debt? The debt is Dewarna. This debt must be paid by carrying out the Dewa Yatna, such as praying diligently, carrying out Tirtha Yatra or Dharma Yatra, implementing Yoga Samadhi, obeying religious teachings, and staying away from God's prohibitions. The Bhagavad Gita, chapter 9, slokas 8, Krishna said, I create many times from my prakriti all these creatures without their will, but by the power of my prakriti. And the next slokas in Bhagavad Gita also explain to us how to make a harmonious relationship. The Bhagavad Gita, chapter 9, slokas 14, Satatam kirtayam tomam yatantascha drida namasyantascha mambapya itya yukta upasate. With the meaning is, always do just to praise me and do that suffice with nothing on and off.
You who adore me unlessly that end with eternal devotions are close to me. Based on these two Bhagavad-gita verses, it can be said that to pay debts or not, it is obligatory for every human being to always prostrate devotion to God as an implementation of the concept Trihitakarana teachings. The second is Pawangan. Pawangan is the relationship between humans and fellow humans. Humans as individuals being and as social being. So that as social being, humans cannot live alone without other humans. In carrying out his life, humans need help from other humans. Therefore, the relationship between humans must always be well and harmonious. Relationship between humans must always be based on sagilik, saguluk, saluming, sabayantaka, parasparo sarpayana, saling asah, asih, asih, which mean united, respecting opinion each other, reminding each other, cherishing each other, and helping each other. This concept must be applied in relationship between families, between community groups, and other, which must also be harmonious. The essence of a harmonious relationship between fellow humans, it will create a life that is both physically and mentally peaceful. A peaceful society will create a peaceful and prosperous country. The third is Palemahan. Palemahan is the relationship between humans and the natural environment. Humans cannot be separate from their natural environment because humans live and live in certain environment. Therefore, humans must always pay attention to conditions and situations the environments they will provide. Paying attention and conditions and situations the environment by ensuring that the environment is always clean, does not damage public facilities, and plants trees to make the environments beautiful. Ladies and gentlemen, maintaining harmonizations between humans and the environment is a human responsibility. Humans must be able to distinguish which one can have a good impact on the environment and which one will have a bad impact on the environment, and must strive to preserve the natural life of the environment. So how to? The answer is by replanting forests, preserving the environment, and raising animals according to procedures. If the environment is maintained properly, it will create a beauty and peace of human life. Ladies and gentlemen, changes in all sides of human life have burdened the global era. The pattern of human life that is increasingly instant and pragmatic requires humans to think intelligently, carefully in meeting their needs. On the other hand, the uncertain global life also sometimes destroys the mindset of humans to live social life. So that humans are no longer harmonious in their life due to being separate from the concept of Trihitakarana. The teachings of Trihitakarana have taught mankind to always try to establish a harmonious relationship with God, humans, and the natural environments. The concept of Trihitakarana are taught by Prajapati. Prajapati come from the word Praja, which means humans and the environment, and Pati means Ida Sang Hyang Widiwasa as a leader. Thus, Prajapati means is the leader of humans' environment. Prajapati guides us to be in harmony so that the welfare and prosperity of human life will be easily achieved and the goal of Trihitakarana will be realized, namely the creation of a safe, comfortable, and prosperous life between humans and universe. Finally, I hope it will be useful for us. Om Sarwe Bhavantu Sukhinaha, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Bhadrani Pasyantu, Makasyit Dukkha Bhagbavet. May all sentients beings be at peace. May no one suffer from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, Santi, Santi. Om. Excellent. Silakan diberi tepuk tangan. Nah, keren banget ya Mbak Ita. Lancar. Bagus banget. Thank you. Nah, kita bertahan dulu Mbak Ita di sana. Kita dengarkan review dari 2 orang ya. Kita akan pilih orangnya. Yang pertama, saya ingin Bapak Wayan Sanbudinata untuk memberikan reviewnya. Karena ini berbahasa Inggris ya. Silakan Pak Wayan.
Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau menurut saya sudah cukup bagus ya. Jadi menonjol sekali tadi hal yang baik saya lihat di situ. Pertama, apa namanya? Kayaknya lancar sekali sudah bahasa Inggrisnya itu sudah modal yang bagus. Kemudian kepercayaan dirinya membawakan itu juga sudah cukup baik menurut saya. Mungkin yang ada hal-hal minor saja yang perlu diimprove ya. Tapi secara overall ini menurut saya sudah sangat baik. Mudah-mudahan bisa berhasil nanti dipertahankan ya. Hal-hal minor mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kesannya saya lihat ini mbaknya ini kan sudah lancar sekali bahasa Inggrisnya. Tadi di awal-awal itu kelihatannya ketika menyampaikan menyampaikan paparannya itu mungkin menurut saya masih terlalu cepat bicaranya. Jadi maksud saya kecepatan berbicaranya. Kalau dari bahasanya ininya sudah oke, cuma kecepatan bicaranya yang perlu agak diperlambat sedikit lagi. Kalau yang lainnya sudah oke. Kemudian yang kedua, mungkin karena ini lewat online, mungkin saya tadi agak kesulitan membedakan harmoni sama mungkin ada kata-kata harmonis ya maksudnya. Apa? Mengharmonisasikan, harmonize ya. Harmonize. Ya. Ya, kalau ada harmonize tadi terdengarnya sama saya itu harmonis gitu. Harmonis, ada harmoni, ada mungkin kalau tulisannya itu harmonize tapi terbacanya itu tadi diucapkannya itu harmonis, terdengar seperti itu. Tapi mungkin juga saya salah dengar karena online ya. Mungkin perlu diperiksa lagi, dicek lagi untuk beberapa kata itu pelafalan. Tapi secara overall sudah bagus, ini sangat bagus malah dipertahankan ya. Udah itu aja dari saya, terima kasih. Om Santi. Oh. Terima kasih kembali Om Santi Om. Itu review dari Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan udah bersedia memberikan reviewnya. Halo? Ya. Sorry, ada yang ketinggalan satu lagi. Mungkin saran. Bisa ya? Oke, silakan Pak. Iya, bisa. Mungkin saran. Kan tadi ada juga beberapa kata yang diucap. Artinya itu kata bahasa ya, bahasa Indonesia atau intinya bukan kata bahasa Inggris. Mungkin kalau saran dari saya mungkin ada diberikan mungkin kayak semacam inilah. Jadi kan langsung diucapkan gitu ya tadi tanpa tanpa penekanan di awal. Mungkin bisa ditambahkan kata-kata in bahasa atau seperti itu baru disebutkan kata-katanya. Jadi kelihatan perbedaan. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Ada lagi? Sudah cukup. Makasih. Ya, terima kasih. Sorry, Mbak Ita sudah dapat poinnya ya dari Pak Wayan tadi. Maksudnya ketika menyampaikan in the title kan, dengan judul in bahasa gitu mungkin ya, ditambahkan di depannya. In bahasa baru judulnya. Gitu ya Mbak Ita. Oke, kita dengerin dulu dari Mbak Agnes nih waktunya. Mbak Agnes belum nyampain. Mbak Itanya tadi cepat-cepat itu karena menurut Ibu faktor dia harus pertimbangkan waktu ya. Nah, Mbak Agnes silahkan disampaikan berapa menit tadi Mbak Ita ya? Untuk Ita tadi waktunya 8 menit 33 detik. Berarti masih ada waktu Mbak sampai maksimal ya. Makasih Mbak Agnes. Ada yang mau disampaikan Mbak Agnes? Enggak sih Bu, tadi udah disampaikan sama Pak Wayan juga, terlalu cepat penyampaiannya, mungkin bisa lebih ngikutin irama gimana penyampaiannya, mungkin itu sih Bu. Iya benar, saya setuju. Terima kasih Mbak Agnes. Ya. Nah, mungkin Mbak Ita nanti waktunya boleh
durasi 9 gitu Mbak ya, 9 lebih dikit gitu ya, supaya bisa dilambatin lagi dikit. Udah bagus banget, 8 menit ya, jadi nggak sesuai dengan ketentuannya. Baik, kita akan dengarkan satu review lagi dari Pak Ketut Wirta. Silakan Pak. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan. Ya maaf tadi videonya karena jaringannya supaya lancar. Selamat Kak Ita, jadi very good ya, well done. Jadi dari minggu yang kemarin sudah bagus, tidak ada jeda lagi ya. Nah, kemudian ada waktu tadi 2 menit, masih dari 8 menit ya tadi ya. Targetnya 10 menit gitu ya. Nah, mungkin dari beberapa masukan tadi dari Pak Wayan juga dengan Kak Agnes itu ada 2 menit lagi sehingga bisa dimanfaatkan untuk lebih menyesuaikan dengan waktu ya kita ya. Nah, secara umum sudah bagus ya, very good itu. Sudah seperti penyiar itu. Jadi ini cocoknya dari pramugari ini. Modal yang bagus Kak Ita ya. Jadi dipertahankan ya. Mungkin itu aja Bu Made. Jadi dari saya singkat saja. Terus semua sudah bergabung dari Balikpapan sudah memberikan supportnya kepada anak-anak untuk latihan. Oke, itu semua Bu Made. Sukses semua Pak. Oke, demikian. Cukup Ita, sudah dapat poinnya ya. Nah, kita akan lanjutkan karena waktu ya. Baik, silakan duduk Ita, santai, rileks, silakan melihat temannya. Nah, saya sampaikan juga teman-teman yang berlatih lomba ini juga memberi review antar teman di session latihan. Kalau hari ini enggak, kita memang cari reviewer dari luar. Nah, biasanya kalau latihan itu mereka saling ngomentarin, ini Angga gini dari Ita, ini Ita gini dari Angga dan seterusnya. Semuanya seperti itu ya. Jadi memang mereka dilatih dan dibiasakan untuk bertumbuh ya, bertumbuh dalam kelas. Maksudnya bisa memberi penilaian dan review, juga bisa menerima review dan penilaian. Nah, itu penting ya. Baik, kita saksikan berikutnya Ketut Angga Wicaksana. Sudah siap Angga? Di-unmute dulu. Siap, Bu. Ini singkat latihannya tapi hebat banget ya. Cepet banget dia bisa. Itu poin plus ya. Angga, videonya nasty. Oke. Boleh berdiri lebih jauh. Kita cek suara dulu ya, Angga. Tes suara dulu. Om Swastiastu. Nah, segitu ya. Kalau ini pengaturan waktunya sama Mbak Agnes seperti Manda tadi. Minimal 10, maksimal 15. Kalau Ita beda, Ita minimal 8, maksimal 10. Kita fokus di durasi ya. Nah, oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Angga. Om Swastiastu. Om Awigiramastu Namasidam. Om Sigirastu Tatastu Swaha. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, rasa angayu bagio serta puji syukur kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwastu atas asungkarte warenugrahnya. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan swasti dan santi. Perkenankan saya akan menyampaikan sebuah pesan dharma dengan judul Asta Brata sebagai pedoman pemimpin Hindu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata pemimpin dan kepemimpinan. Apa itu pemimpin dan apa pula kepemimpinan? Pemimpin merupakan seseorang yang mampu membimbing dirinya sendiri dan juga orang lain. Sedangkan kepemimpinan merupakan seni untuk dapat mengatur dan membimbing orang lain. Tentu, ada sifat-sifat dasar yang harus dimiliki bila seseorang disebut sebagai pemimpin. Bagaimana sifat-sifat dasar pemimpin?
Adakah pedoman dalam Hindu mengenai sifat-sifat pemimpin yang ideal? Secara umum, seorang pemimpin hendaknya memiliki karakter teguh akan pendirian dan tidak mudah terpengaruh akan perkataan orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki pendirian yang teguh akan menjadi pemimpin yang berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Seorang pemimpin juga perlu memiliki karisma, sehingga ia dengan mudah mampu mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk dapat menyejahterakan rakyatnya, mengayomi rakyatnya, menjadi contoh yang baik bagi generasi muda baru, dan menjadi jembatan kokoh untuk masyarakat dalam mencapai cita-cita negara ini. Dalam literatur agama Hindu, kita menemukan banyak sekali sifat-sifat kepemimpinan Hindu. Salah satunya adalah sifat kepemimpinan yang diajarkan oleh Rama kepada Wibisana setelah keruntuhan kerajaan Alengka dan kematian Ravana. Ajaran ini dikenal sebagai Asta Brata. Asta Brata merupakan penggalan dari dua kata, yaitu Asta dan Brata. Asta artinya 8 dan Brata artinya pengendalian sifat. Jadi, Asta Brata artinya 8 sifat utama seorang pemimpin. 8 sifat utama seorang pemimpin ini dijelaskan di dalam Kekawi Ramayana Sarga 21 Sloka 10 sebagai berikut. Sang Hyang Indra Yama Surya Chandra Nila Wera Barunagni Mata Angga Sang Hyang Indra, yang artinya Sang Hyang Indra, Yama, Surya, Chandra, Bayu, Kwera, Baruna, dan Agni. Kedelapan ini adalah menjadi sifat dan pedoman dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat melaksanakan Asta Brata. Berdasarkan dari kutipan Ramayana tersebut, Asta Brata terdiri atas Indra Brata, Yama Brata, Surya Brata, Chandra Brata, Bayu Brata, Kwera Brata, Baruna Brata, dan Agni Brata. Yang pertama, Indra Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya menjadi seperti Dewa Indra, yakni sebagai Dewa Hujan. Hujan merupakan sumber kemakmuran, karena tanpa hujan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup. Sebagaimana halnya siklus air hujan, seorang pemimpin hendaknya menjadi seperti air, yakni berasal dari bawah, lalu menguap ke atas dan turun kembali sebagai hujan untuk menghidupi segala isi alam ini. Maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin yang pada mulanya adalah manusia biasa, setelah terangkat menjadi pemimpin, hendaknya ia tidak lupa akan masyarakat yang dipimpinnya. Kedua, Yama Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat dari Dewa Yama. Dewa Yama mampu menciptakan hukum, menegakkan hukum, dan memberikan hukuman secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang bersalah. Ketiga, Surya Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat dari Dewa Surya yang mampu memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakatnya dan selalu berhati-hati. Seperti halnya matahari yang selalu berhati-hati dalam menyerap air. Surya Brata ini juga berarti bahwa seorang pemimpin harus selalu meningkatkan semangat perjuangan hidup dari masyarakatnya. Keempat, Chandra Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat dari Dewa Chandra yang mampu menunjukkan wajah yang tenang dan berseri-seri, sehingga masyarakatnya yakin akan kebesaran jiwa dari pemimpinnya. Kelima, Bayu Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya menjadi seperti Dewa Bayu. Maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin harus selalu mengetahui dan menyelidiki keadaan masyarakat yang sebenarnya,
terutama keadaan masyarakat yang paling menderita. Sifat ini bagaikan angin yang berhembus dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Yang keenam, Quera Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat dari Dewa Quera, yang mampu menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengatur dana atau uang, tidak memboros yang akan merugikan masyarakat dan negara ini. Quera Brata disebut juga sebagai Dana Brata atau Arta Brata. Sifat Quera Brata ini dijelaskan di dalam Kekawin Ramayana Swarga 21 Sloka 16 yang bermakna, ada kalanya untuk menikmati makanan dan hiburan. Jangan terlalu tamak akan makan dan minum. Begitu pula dengan berpakaian dan menghias diri. Itulah Brata Sang Hyang Quera yang patut ditiru. Ketujuh, Baruna Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat dari Dewa Baruna, yakni memiliki kemampuan untuk dapat memberantas segala penyakit di dalam masyarakat. Contohnya, kenakalan remaja, pengangguran, pencurian, dan lain sebagainya. Kedelapan, Agni Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat dari Dewa Agni, yakni memiliki sifat seorang ksatria yang selalu diikuti oleh semangat yang tinggi, seperti halnya api yang tidak akan pernah berhenti membakar sebelum apa yang dibakarnya itu habis. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai 8 sifat utama yang menjadi kewajiban yang patut dikuasai oleh seorang pemimpin. Ajaran ini harus selalu dipedomani, dipelajari, dan diterapkan di dalam sistem kepemimpinannya. Semoga bangsa Indonesia diberikan pemimpin yang dianugerahi sifat-sifat dari Asta Brata tersebut. Om Sarwe Bawantu Sukina Sarwe Santu Niramaya Sarwe Badrani Pasyantu Makasih Duka Bakbawet. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penyakit, semoga semua makhluk hanya melihat kemuliaan, semoga semua bebas dari duka derita. Om Santi, 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 Om. Yeay, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Angga. Kita beri tepuk tangan bersama ya. Semuanya memberi tepuk tangan. Terima kasih, Angga. Penampilannya bagus sekali ya. Baik, kita lihat waktunya dulu ya. Mbak Agnes, silahkan waktunya Mbak Agnes. Waktunya dari salam awal sampai salam akhir itu 9 menit 5 detik, Bu. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Agnes. Ya, Angga, jadi sudah pas antara intonasinya sudah pas. Mungkin kan minimal 10 ya Angga, ini belum nyampe 10. Nah mungkin karena masih ada 2 kakawin yang belum dibaca Angga, benar ya? Nah, mohon maaf sekali Bapak Ibu saya sampaikan karena kakawinnya itu baru dipelajari tadi siang. Saya sudah lama sih, sudah 3 hari lalu Angga itu minta ke saya untuk diajarin baca kakawinnya, tapi karena ada kesibukan di Kemendikbud saya bilang tunggu ya. Dan ternyata kelewat dan kelupaan. Tapi saya apresiasi banget karena Angganya meskipun baru jam 2 tadi siang diajarin, itu malam ini udah bisa 1 kakawin ya. Nah, 2 lagi kita tunggu nanti. Yang saya yakin waktu 10 sampai 15 menit itu cukup dengan ditambahkannya 2 kakawin lagi ya. 2 kakawin lagi. Nah, itu. Baik, itu untuk pengantar. Kita dengarkan review ya. Di sini saya penting untuk mendengarkan review dari Pak Puji karena Pak Puji ini adalah pelatih kedua, pembimbing kedua ya. Jadi ada 2 pembimbing setiap mata lomba. Dan belum pernah bertemu sama sekali dengan Ananda Angga. Kalau Ananda Manda sudah sempat bertemu ya. Jadi Pak Pujinya itu menjadi pelatih Manda dan Angga ya. Mata lomba Dharma Wacana Bahasa Indonesia. Nah, silakan Pak Puji.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, perlu kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Yeay, tepuk tangannya kedengeran aja dah. Dan pelatih utamanya, ya, ada pelatih utamanya Bu Made ya. Termasuk penyusun naskahnya mungkin ya. Iya, Luar Pak. biasa sekali. Jadi untuk dari sisi penampilan, walaupun kemarin memang dadakan ya, dadakan karena memang yang tadinya bersedia dari awal itu tidak dapat melanjutkan. Jadi Angga, Bapak Ibu ini ditodong, istilahnya ditodong begitu ya, dimintai ya, bukan ditodong dalam arti kekerasan tidak, tapi tetap minta izin ya, bersedia atau tidak. Ternyata luar biasa, Nanda Angga ini langsung bersedia, gitu ya, langsung bersedia. Saya juga tanya kepada Pak Wayan itu luar biasa. Terima kasih Pak Wayan dan Ibu sudah mengizinkan memberikan support pada Angga untuk mengikuti lomba ini ya. Untuk materi saya kira cukup pas ya, untuk saat ini juga pas, dan materi kepemimpinan dan pemimpin ini memang apa ya, tidak akan legam oleh waktu karena memang diperlukan setiap saat dari dulu hingga masa yang akan datang. Jadi saya kira juga pas sekali kalau disampaikan karena memang kita memerlukan sosok ya, sosok pemimpin yang sesuai dengan astabrata yang disampaikan oleh Angga tadi. Nah, terkait dengan penampilan barangkali tadi dari segi waktu memang kurang sedikit ya. Jadi kurang sedikit kalau nanti pas pas lombanya itu kurang, itu pasti jelas nilainya kurang maksimal gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Made, masih ada dua ini ya, dua kekawin yang bisa disampaikan. Barangkali nanti bisa memenuhi untuk waktunya ya, yang minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Dan mungkin lebih ekspresi mungkin lebih lagi ya Mas ya. Karena ini sifatnya kepemimpinan, jadi ekspresinya mungkin agak ada yang kerasnya begitu ya, ada yang lembutnya juga, kan lengkap ya, ada api, ada air, ada udara juga ya, itu lengkap. Jadi sifat-sifat alam semesta ya. Ada juga yang ketegasan dari Dewa Yama, kan ketegasan itu ya, hukum itu juga ketegasan. Dari sisi materi masih sudah bagus, penampilan juga bagus. Ini masih ada waktu sekitar 2 minggu kalau tidak salah ya. Itu masih bisa untuk mengeksplor lagi, ya Mas ya. Pak Puji yakin itu bisa tampil lebih bagus lagi nanti ya. Yang penting pembawaannya sudah pas, lancar, kemudian ekspresinya ada yang rileks, ada yang tegas gitu. Mungkin nanti akan lebih dapat lagi ya. Mungkin itu saja mungkin dari Pak Puji. Barangkali ada dari yang lain yang bisa menambahkan ya. Tetap semangat semuanya ya. Terima kasih Bu Made. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Puji. Angga sudah dapat poinnya ya dari Pak Puji ya? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Nah, kita dengarkan satu lagi ya Angga, reviewnya. Kita cari siapa nih ya? Siapa yang bisa memberikan review ya? Di sini hadir juga kedua orang tuanya Angga ya. Mungkin kita bisa mendengarkan review dari bapaknya Angga ya. Mungkin papanya bisa bantu ngasih review. Kita cari orang lain gantian. Pak Wayan Sudarmo bisa dengar suara saya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu ya Pak. Mohon bantuannya untuk memberi review. Apa ini ya? Mau saya sampaikan ya. Jadi gini,
kita sudah menyampaikan, cuman belum ditangkap sama Angga. Seperti apa yang disampaikan sama Pak Puji tadi, mana kita harus keras seperti Dewa Agni gitu kan. Nah, itu kan membakar. Suaranya yang agak kenceng, itu membakar gitu. Seperti itulah kita sudah sampaikan, tapi belum bisa ditangkap. Mudah-mudahan dalam seminggu terakhir ini bisa dia memperbaiki lagi ekspresinya. Begitu yang perlu saya sampaikan, ya sama Angga harus ditingkatkan lagi apa yang disampaikan Pak Puji. Memang itu kekurangannya. Apa yang sudah kita sampaikan, mamanya nyampaikan juga, sudah ngajarin gitu. Begitu Bu Made, terima kasih. Om Terima Santi, kasih. Santi, Om. Om Santi, Om. Terima kasih Angga sudah dapat poinnya ya. Nah, ya, oke Angga boleh istirahat duduk ya. Saya sebenarnya terpesona nih sama Angga. Kenapa terpesona? Karena dia dalam waktu sangat singkat gitu ya, dia bekerja keras dan bisa menguasai teksnya yang 100% berubah. Jadi gitu Pak Puji sejarahnya. Jadi sudah sempat latihan 4 hari apa kalau nggak salah gitu. Terus pas saya lihat teksnya nggak terlalu bagus, saya ubah 100% dan Angga dalam waktu 3 hari kemudiannya udah bisa hafal. Itu yang saya hebat. Kemudian dia ternyata awalnya waktu saya tawarin itu nggak mau karena ngerasa nggak pede, belipetan katanya kalau ngomong. Tapi ternyata dia setelah berlatih malah sudah seperti pembawa berita ya, tenang gitu dia. Dia punya bakat ternyata ya. Oke, demikian. Kita akan lanjutkan pada mata lomba yang terakhir. Wah, siapa nih mata lomba yang terakhir? Terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan untuk menyaksikan ini ya, karena penting sekali dukungan Bapak dan Ibu semua. Kita akan mulai dengan pembacaan Palawakya Dewasa Putri. Eka Agustina dan Ibu Nimade Admin. Yang mana Ibu Nimade? Pembawa acaranya, Bu. Ya, baik. Candaan aja ya, mengurai ketegangan. Baik, nanti saya akan minta review dari beberapa Bapak dan Ibu ya. Penting sekali di sini. Nah, saya akan mulai. Nah, kita akan awali dengan mengucapkan apa namanya Mbak? Panganjali, Panganjali dan Awikena Maskul ya. Oke. Panganjali kawitit. Om Swastiastu. Om Awignam Astu. Namo Sidam. Yonanu wong sanaktu durung ing ruang tu. Kalau ada saudaramu menyusul saudaramu, Polania lawan Sang Drupadi. Ketika sedang berada dengan Sang Drupadi, Yotika lumaku wana wasa. dia itu harus pergi ke hutan.
Mawayakna angka brahmacaryan. Melaksanakan tapa brahmacari. Lawasnya ruwalas tahun. Selama 12 tahun. Mangkana samaya gawayaknantu. Demikianlah perjanjian yang kau buat. Yotanian atut asadak. Yang harus ditaati saudara-saudaramu supaya selalu bersatu. Kepala haiwan sebagai pahala kebaikanmu. Mohon daling Bhagawan Narada. Demikian perkataan Bhagawan Narada. Mesenge dasok Pandawa. Yang dihormati dan dituruti oleh Sang Pandawa. Suk semantar lina Bhagawan Narada ripalengehan ira. Bhagawan Narada lalu menghilang dari tempatnya. Adiparwa, Sloka 17. Wana ta brahmana ta mula iri kong desu. Garba deni kong Indraprastha. Ada seorang Brahmana bertempat tinggal di daerah Indraprastha. Sirota kehilangan lembu. Dia kehilangan lembu. Menangis tasira ripanang kilan engkodatuan. Menangislah dia di tempat penghadapan raja di istana. Sumasel Rimaharaja Yudhistira menyampaikan kepada Maharaja Yudhistira. Anana malik tumamu
Ri desa nire. Bahwa ada pencuri memasuki daerahnya. Gorogo pode nire nangis dosong Arjuna. Terdengarlah oleh sang Arjuna orang menangis. Ino jaran ire tasire pinon mahenaku ambak nire. Lalu disuruhnya menenangkan pikirannya. Adiparwa, Sloka 17. Doyani awehe dana. Hendaknya orang memberikan sedekah. Haiwa ma prayojana leman. Jangan disertai tujuan akan pujian. Haiwa nani wadi. Jangan karena rasa takut. Haiwa mapale roti upakara. Jangan mengharapkan balasan. Haiwa ring mana gina. Jangan kepada pemain sandiwara. Mongkana Deya sang Dharmika. Demikianlah caranya sang Dharmika. Mata sira dotan dana ngaranika. Jika memberikan sedekah, namakan prati upakara ngaradika. tetapi bukan sedekah namanya jika diberikan dengan mengharapkan balasan. Sarasamuccaya, Sloka 188. Brahmasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih Mbak Eka. Keringatan. Terima kasih. Kita minta tepuk tangan juga dong ya. Dari Bapak Ibu yang hadir semua. Udah serem belum? Udah serem belum? Oke.
Oke, kita akan dengarkan review ya. Pertama dari Pak Puji, karena Pak Puji juga penggiat Dharma Gita ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Yatni Suri ya nanti. Ibu Yatni ada ya? Kita mulai dari Pak Puji. Monggo Pak Puji, Mbak Eka kita dengarkan reviewnya. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, yang penting semangatnya udah bagus ya, semangatnya udah bagus. Mohon maaf ini Bu Guru sama Mbak Eka ya. Pertama dari sih, kalau saya memang aslinya tidak punya ilmunya ya, tidak punya ilmunya, tetapi beberapa kali memperhatikan itu, memperhati ketika kita mengikuti UDG kan itu ya. Jadi untuk sedikit saja barangkali untuk kelancaran, saya kira udah lancar ya. Bu Made udah lancar, Mbak An udah lancar. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih ada perlu perbaikan. Terus untuk penekanan Bu Made untuk awal-awal itu bagus ya. Iya Pak. Habis itu kadang suka lepas rongnya. Pak Puji macet. Iya gitu. Terlempar keluar. Oh enggak sih, masih ada. Pak Puji monggo. Mungkin bisa dimatikan aja kalau suaranya biar lancar. Untuk ngangkatnya udah bagus Bu Made. Kemudian mungkin yang perlu ditekankan di terakhirnya ya, pas ini agak dilengkokkan sedikit. Misalnya yang tadi ada Prabu Yudhistira. Nah, gitu mungkin lebih mantap ya. Baik. Sama kalau itu yang biasanya sih yang dinilai di situ ya, di penekanan di belakang itu juga ada nilainya gitu ya. Sama ini kayaknya kelihatan dari sini ya. Kelihatan dari sini ada pejem-pejem matanya kayak Bu Made tadi ya. Iya, saya sangat menghayati Pak. Sering pejem mata ya. Nah, itu mungkin supaya keluar rengnya Pak. Nanti bisa keluarin reng. Iya Pak, susah Pak ngeluarin reng. Nah, itu sesekali Bu Made bisa noleh ke Agustina ya. Misalnya gini, melirik gini boleh ya. Melirik gini. Jadi tidak harus memandang ke kamera terus, nggak harus ya. Tapi sebagian besar memang ke kamera nanti ya, karena pakai kamera. Kemudian sesekali mungkin karena sifatnya kan ini ya komunikasi ya. Komunikasi sama Agus kan. Agus juga begitu. Kadang-kadang ya interaksi gitu ya. Mungkin itu saja. Masih ada waktu. Bagus ini. Ya, terima kasih untuk Bu Made. Untuk Agus sama ya. Untuk Agus juga sama ya. Tapi kalau untuk Agus tidak perlu penekanan di pembacanya, nggak perlu ya. Mungkin penekanan untuk ini saja. Untuk supaya maknanya lebih jelas. Gitu. Ya. Ya, nggih Pak Puji. Mungkin saja dari Tiang, Bu Made, Agus sudah bagus. Ya, mudah-mudahan nanti tambah yakin, tambah semangat, dan ya dapat memberikan untuk semuanya juga ya. Ya, terima kasih. Om Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Ya, poinnya udah kita dapat ya. Ya. Berikutnya Ibu Yatni Suri, bisa dengar suaranya? Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan Ibu. Ini agak ngelek-ngelek juga ini Bu Made, makanya saya nggak terlalu bisa ini menangkap isi ceritanya gitu. Untuk yang siapa tadi, Ica tadi, Badrika tadi juga
banget, nggak kedengeran sama sekali saya. Iya, ini mungkin pengaruh wifi ya. Pada dasarnya untuk Bu Made cakep banget, ya. Terus untuk Mbak Agustina, untuk pengertiannya juga lumayan bagus banget, apresiasi sekali saya. Terus saya sampai merinding terus terang ini, Mbak Dek. Untuk apa? Pelawakilnya Mbak Dek ini tadi. Serem. 100 namanya deh. Good luck ya Mbak Dek ya, Mbak Agus ya. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih. Nah, kita udah selesai di puncak acara. Sekarang sudah jam hampir 9:30 ya. Ternyata kita di room selama 2 jam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah hadir di acara sosialisasi ini. Terus dukung kami supaya kami merasa kuat dan terus semangat gitu. Masih ada waktu untuk berlatih lagi, terus masih ada momen untuk Bapak Ibu lihat lagi pada hari di mana Bapak Agung nanti datang. Saya juga berharap sekali Bapak Ibu umat Sedharma hadir dan menyaksikan, terutama orang tua ya, siapa lagi yang support, yang paling depan barisannya adalah orang tua ya, yang support anak-anak untuk bisa berlaga. Saya mengucap terima kasih secara khusus kepada Bapak Ketut Wirte, Bapak Ketut Nobel, Ibu Nyoman Sunantri, Pak Puji, Mbak Agnes dari Prada, kemudian orang tua Pak Ketut Suantre, Pak Wayan Sudarme, Pak Wayan Sanbudinata, Pak Made Darmawan juga melihat kehadiran Mbak Eka di sini ya. Bu Yatni, dan semua peserta yang sudah mengikuti sampai selesai. Mari kita tutup ini dengan mengucap Parama Santi bersama-sama. Kawitit. Om Santi, Santi. Om. Boleh dibuka dulu videonya ya. Kita foto bareng boleh ya. Kita foto bersama semuanya. Bisa dibuka. Iya, buka videonya. Nah, ya, Pak Suantre terima kasih. Mbak Manda, Badrika, Wayan Sudarme, Pak Made Darmawan, Ibu Yatni. Iya. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Mulai. Cekrek. Nah, terima kasih. Yes, Lagi Om Swastiastu, Om Santi. Mohon izin saya tutup. Ya. Makasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat dan sehat selalu semuanya. Iya. Makasih Bu Made. Makasih Pak. Wah, luar biasa ini bisa membimbing anak semua ini. Emang hebat sekali. Dan sukses untuk Angga yang baru 1 minggu sudah bisa tampil di depan. Iya Pak. Sukses Ya, semangat Angga ya. Iya. Luar biasa itu. Semangat. Ita juga modal banget loh Pak, hebat banget si Ita tuh. Ya, semua berkat bimbingannya Bu Made. Semangat Bu Made terus. Semangat. Ya. Ram.